Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan merefleksikan diri terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan saya Taba CGP Angkatan 7 dari STN 2 Karanganyar, Kabupaten Cirebon. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di antaranya yang pertama adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, di mana pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara ini tergambar bahwa pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bahkan pendidikan merupakan dasar dari kebudayaan. Karena dari pendidikan inilah tercipta kebudayaan. Bahkan Ki Hajar Dewantara mempertegas pernyataannya tersebut dengan menyatakan bahwa pendidikan merupakan persemaian dari benih-benih kebudayaan. Inilah yang sangat menggambarkan sekali bahwa pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Kemudian, pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya terkait tujuan pendidikan, yaitu bahwa tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini, Ki Hajar Dewantara menekankan pada tujuan pendidikan itu hanyalah menuntun, yaitu artinya apa? Artinya di sini dalam mendidik anak tidak perlu ada hukuman atau paksaan. Yang perlu kita lakukan adalah menuntun segala kodrat yang sudah ada pada anak untuk dapat mencapai kekuatan kodratnya. Pendidikan pada anak sendiri tidak dapat terlepas dari kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam terkait dengan sifat dan bentuk, di mana sifat ini terkait dengan karakteristik anak dan juga di mana anak itu tinggal. Maka karakteristik anak dan lingkungan anak yang berbeda-beda ini akan mempengaruhi cara belajar anak. Dan juga tidak akan bisa dilepaskan dari kodrat zamannya. Kodrat zaman ini mencakup isi dan irama. Isi di sini adalah bahwa anak itu sedang berada di zaman yang seperti apa. Tentunya di zaman yang sekarang ini adalah zaman abad 21. Maka pembelajaran yang kita lakukan pun tidak akan bisa dilepaskan dari pembelajaran abad 21. Dan yang namanya zaman ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan akan selalu berubah. Maka pendidikan pun harus tetap dan harus selalu mengikuti zamannya. Pendidikan juga harus bisa mengembangkan budi pekerti atau watak atau juga sering disebut karakter. Budi pekerti ini merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup dalam cipta, rasa, karsa, dan karya. Cipta ini merupakan sebuah pengetahuan, dan rasa adalah perasaan, serta karsa adalah kemauan. Ini mencakup afektif dari siswa, dan karya adalah keterampilan atau psikomotor. Dari sini tergambar bahwa budi pekerti itu adalah gabungan dari pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan dari seorang siswa. Maka budi pekerti ini sangatlah penting.
dari sisi guru, apa yang bisa kita lakukan terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini? Di antaranya adalah kita harus sadari selaku seorang guru bahwa kita punya tanggung jawab yang besar. Karena guru merupakan ujung tombak dari pendidikan, sedangkan pendidikan adalah tempat menciptakan peradaban dan kebudayaan. Maka sudah sepatutnya kita punya tanggung jawab yang besar dan harus menjadi mengemban tanggung jawab dengan sebaik mungkin. Kemudian selanjutnya kita selaku guru juga akan mengimplementasikan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Dengan mengimplementasikan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini, kita bisa memberikan kebutuhan-kebutuhan belajar dari murid kita, sehingga murid kita bisa belajar dengan nyaman, dengan tenang, dengan bahagia, dan dapat mencapai kekuatan kodratnya dalam mewujudkan cita-citanya. Serta kita juga selaku seorang guru harus mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan zamannya. Ini bukan hal yang mudah. Artinya apa? Zaman yang selalu berubah, maka seorang guru pun harus dinamis dan mengikuti zaman, selalu meningkatkan kemampuannya agar bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan zamannya. Bagi siswanya sendiri, dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini diharapkan siswa akan merdeka dalam belajar. Merdeka dalam belajar ini seperti apa? Siswa dapat menyampaikan ide-ide gagasannya, keinginannya dalam belajar sehingga bisa mencapai segala kemampuan-kemampuannya yang maksimal atau kekuatan kodratnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.